Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramawati dari PGMI kelas I semester 3 dengan NPM 191100209. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Pemikiran Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filosof dalam teologi barat, termasuk pada masa abad pertengahan. Pemikiran ini tidak lepas dari pengaruh dua orang filosof terbesar. Adapun pemikiran Thomas Aquinas yaitu filsafat, argumen, kosmologi, filsafat tentang penciptaan, filsafat tentang makhluk murni, tohisme, esentia, dan eksentia, dan juga filsafat jiwa dan etika teologis. Yang pertama, tohisme. Tohisme adalah aliran filsafat yang dicetuskan dalam hasil pemikiran Thomas Aquinas, seorang imam Katolik soleh. Kata tohisme berasal dari Summa Theologica, dokumennya yang berpengaruh besar pada filsafat abad pertengahan yang dipelajari pada generasi penerus dan generasi sekarang. Kedamaian Yunani dan Nasrani dalam hal filsafat sekuler. Lalu yang kedua, ada esentia dan eksentia. Dalam hal ini menjelaskan hakikat Tuhan, dan eksentia adalah keberadaan Tuhan. Menurut filsafat ini, Tuhan adalah sempurna, keberadaannya tidak berkembang, dan menurut filsafat esentia dan eksentia, Tuhan ada dan hanya satu. Lalu yang ketiga yaitu argumen kosmologi. Dalam kosmologi, Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang mereka miliki. Manusia dapat mengenal Allah melalui akalnya sebagai makhluk Tuhan, atau Allah yang dapat mengetahui bahwa Allah itu ada dengan sifat yang dimilikinya. Adapun yang diingatkan Thomas Aquinas dalam penyampaian bukti adanya Allah. Yang pertama, adanya gerak di dunia mengharuskan kita menerima bahwa ada penggerakan pertama, yaitu Allah SWT. Lalu yang kedua, di dalam dunia terdapat suatu tertib sebab-sebab yang membawa hasil atau yang berdaya guna. Lalu yang ketiga, di dalam alam semesta terdapat hal-hal yang ada dan tidak ada. Lalu yang keempat, di antara segala yang ada terdapat hal-hal yang baik, lebih kurang dan kurang baik. Lalu yang kelima, menyaksikan bahwa segala sesuatu yang tidak berakal seperti umpama tubuh alamiah yang terbuat menuju dan akhirat. Lalu selanjutnya yaitu adapun yang keempat yaitu penciptaan. Filsafat ini tidak lepas dari ajaran partisipasi dasar yang dia terima dari Augustinus dan Neoplatinus. Ajaran Thomas Aquinas menekankan pada kelebihan Allah, yaitu murni karya penciptaan Allah yang menyebabkan keberadaan dunia seisinya. Penciptaan merupakan perbuatan Allah secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam filsafat ini, Allah menciptakan dari yang tiada. Lalu yang kelima, makhluk murni. Dalam teori filsafat ini, para malaikat yang merupakan makhluk rohani yang murni dan tersusun dari estetika dan eksetika, malaikat-malaikat tersebut berwujud roh dan bereksistensi, dan para malaikat mempunyai potensi untuk berkembang sebagaimana makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya, yaitu mereka tidak mempunyai susunan materi, bentuk, potensi, dan aktis, tidak memiliki jasad, hanyalah ruhnya yang menjadi esentia mereka. Lalu yang keenam, ada jiwa. Jiwa menurut teori ini, manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan tersusun atau bentuk dan materi. Manusia memiliki ruh dengan tubuh atau jasadnya sebagai bentuknya. Menurut Thomas Aquinas, jiwa dan jasad tidak dapat dipisahkan. Mereka saling berhubungan. Jiwa mereka merupakan daya gerak yang membentukkan wujud kepada tubuh sebagai materi, sehingga memiliki dua hal yang menyatukan sebagai pembentuk diri, yaitu pembentuk jasmani dan rohani.
Lalu jiwa memiliki 5 daya kekuatan. Yang pertama, daya jiwa vegetatif, yaitu hal yang berkaitan dengan pengantikan zat dan pembiakan. Lalu yang kedua, adanya daya jiwa yang menggalakkan, yaitu jasad para makhluk termasuk manusia. Lalu yang ketiga, adanya daya jiwa untuk berpikir, yaitu dengan adanya jiwa manusia terkadang terdorong untuk berpikir, menentukan cara melakukan perbuatan. Lalu yang keempat, adanya daya jiwa yang sensitif, yaitu berkaitan dengan keinginan. Lalu yang kelima, adanya daya jiwa untuk mengenal, yaitu proses identifikasi yang dilakukan manusia terhadap sekeliling yang dipengaruhi jiwa dan kekuatannya. Lalu yang terakhir yaitu etika teologis. Etika teologis adalah filsafat ini mengajarkan tentang moral. Thomas Aquinas menganut pola pikir dan metode induktif, dan etikanya pun bersifat teologis yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah sebagaimana Sang Pencipta. Baik, cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.